Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi Fisika 2 mengenai arus listrik, hambatan, dan hukum UAM. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Arini Marsya, NPM 01 2025 10664. Dan saya Erisa Putri Anggraini, NPM 01 2025 10664. Di materi pertama ini kita akan membahas arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian dalam rangkaian listrik. Satuan dari arus listrik adalah ampere yang disingkat dengan huruf A. 1 ampere didefinisikan sebagai aliran muatan sebesar 1 coulomb yang melewati suatu titik setiap detiknya. Arus listrik dapat dihitung dengan rumus sederhana yaitu I sama dengan I dibagi T, di mana I adalah kuat arus dalam satuan ampere, Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, dan T adalah waktu dalam satuan detik. Jadi semakin banyak muatan yang mengalir dalam waktu yang singkat, maka semakin besar pula arus listriknya. Selanjutnya mengenai karakteristik arus listrik. Secara umum, arus listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu arus searah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Kedua jenis arus ini diukur dalam satuan SI atau ampere. Selanjutnya yaitu hambatan listrik. Hambatan adalah sifat suatu material untuk menahan atau menghambat laju aliran arus listrik. Ketika elektron bergerak melalui konduktor, mereka mengalami benturan dengan atom-atom di dalam material tersebut. Dan inilah yang kita sebut sebagai hambatan. Satuan SI untuk hambatan adalah OHM, dilambangkan dengan huruf omega. Kemudian rumus hambatan yang dapat dihitung dengan rumus R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Di sini Rho adalah hambatan jenis atau resistivitas material dalam suatu OHM meter. L adalah panjang konduktor, dan A adalah luas penampang konduktor dalam satuan meter persegi. Artinya, semakin panjang kawat dan semakin kecil penampangnya, maka hambatannya akan semakin besar. Selanjutnya yaitu hukum OHM. Hukum ini menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diberikan, dan berbanding terbalik dengan hambatan material tersebut. Hukum OHM dinyatakan dengan rumus I sama dengan I dikali R. Dari rumus dasar ini, kita bisa menurunkan dua rumus lainnya, yaitu I sama dengan V dibagi R untuk mencari arus, dan R sama dengan V dibagi I untuk mencari hambatan, di mana V adalah tegangan atau beda potensial dalam suatu volt. I adalah arus dalam ampere, dan R adalah hambatan dalam OHM. Tiga besaran inilah yang saling berkaitan dalam setiap rangkaian listrik. Selanjutnya kita bahas penerapan hukum OHM pada rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian di mana komponen-komponen listrik disusun secara berurutan atau segaris. Karakteristiknya adalah arus yang mengalir pada setiap komponen besarnya sama, karena hanya ada satu jalur aliran. Yang kedua, tegangan total adalah jumlah tegangan di masing-masing komponen. Yang ketiga, hambatan penggantinya cukup dijumlahkan langsung sehingga hambatan total semakin besar. Berbeda dengan seri, rangkaian paralel adalah rangkaian di mana komponen-komponen disusun secara berdampingan atau sejajar, sehingga membentuk cabang-cabang jalur arus. Karakteristiknya adalah yang pertama, tegangan pada setiap cabang sama besar dengan tegangan sumber. Yang kedua, arus total terjadi ke setiap cabang sesuai dengan Kirchhoff. Cabang dengan hambatan kecil akan dialiri arus lebih besar. Yang ketiga, hambatan total justru lebih kecil dari hambatan terkecil dalam rangkaian karena menggunakan rumus kebalikannya. Kemudian masuk dalam permasalahan di teknik sipil. Permasalahan pertama yaitu sensitivitas terhadap kadar air atau saturasi. Nilai hambatan listrik suatu material sangat tergantung pada kandungan air di dalamnya. Beton yang basah atau lembab memiliki hambatan yang jauh lebih rendah dibandingkan beton yang kering.
Akibatnya, seorang insinyur bisa salah mengira bahwa beton mengalami kerusakan parah. Padahal perubahan nilai hambatan itu murni disebabkan oleh faktor cuaca atau kondisi musim saat pengujian dilakukan. Jadi untuk mengatasinya kita perlu menggunakan kontak gel atau air garam untuk membasahi permukaan beton atau menyiram sekitar patok elektroda tanah guna mengeliminasi rongga udara dan menurunkan resistansi kontak. Kesimpulan dari materi ini yaitu arus listrik adalah aliran muatan listrik berupa elektron yang bergerak melalui suatu penghantar dalam satu kesatuan waktu. Dalam konteks teknik sipil, prinsip kelistrikan dasar seperti arus listrik, hambatan, dan buku OHM tidak digunakan untuk merakit komponen elektronik, melainkan diadopsi sebagai metode pengujian non-destruktif atau NDT untuk memetakan kondisi bawah permukaan bumi dan mengevaluasi kesehatan struktur bangunan. Penguasaan konsep-konsep ini sangat penting bagi seorang insinyur sipil agar dapat membayangkan presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak penjelasan materi fisika 2.